Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Gitasari, nomor absen 05, kelas TI 3E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas saya, yaitu terkait dengan portofolio Big Data. Untuk proses pengerjaannya sendiri, saya menggunakan tool BigQuery. Adapun alasan saya mengapa menggunakan tool ini, selain sudah cukup familiar, BigQuery juga memiliki beberapa kelebihan yang mampu mempermudah para user atau penggunanya. Di antaranya, yang pertama, user dapat mengakses data warehouse dengan mudah, walaupun semua serba online. Yang kedua, interface yang disajikan sangat simpel dan efektif untuk data warehousing dan analisis yang kompleks. 3. User diberikan kebebasan untuk dapat meningkatkan atau menurunkan kebutuhan sistem. Yang keempat, fitur-fiturnya yang disediakan cukup banyak, membuat user itu bisa mengeksplor ilmu terkait analisis atau pengolahan data dengan BigQuery. Adapun untuk fitur-fitur yang telah disediakan, diantaranya ada BigQuery ML atau Machine Learning, BigQuery Omni, BigQuery BI Engine, dan yang terakhir BigQuery GIS. Dan yang terakhir, BigQuery juga menjadi data warehouse yang unggul dibandingkan tool lain, dikarenakan kecepatannya dalam memproses data, efisiensi biaya yang baik, dan juga sistem keamanannya yang dilengkapi dengan enkripsi. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki di atas dan didukung juga dengan keberadaannya yang menjadi salah satu produk perusahaan jasa dan produk internet terbesar di dunia dengan sistem keamanan yang terbilang kuat dan biaya yang cukup efisien, membuat BigQuery menjadi tool yang dikatakan cukup absah. Terbukti dengan banyaknya perusahaan besar yang memanfaatkan tool BigQuery untuk mengolah, manajemen, hingga menganalisis data-data besar. Salah satunya Spotify. Oleh sebab itu, dalam proses pengolahan data kali ini, saya akan memanfaatkan tool BigQuery dengan tujuan untuk membuktikan keabsahannya, keefektifan, dan keefisienan dalam proses mengolah, menganalisis, serta manajemen data. Berikutnya yaitu terkait dengan langkah pengolahan data. Di sini langkah pengolahan data dimulai dengan menambahkan proyek baru terlebih dahulu. Untuk pengerjaan proyek kali ini, saya memberikan nama untuk proyek saya dengan nama UAS Big Data. Adapun untuk menambahkan proyek baru ini sendiri, kita harus masuk ke halaman BigQuery sendiri. Kemudian nanti di pojok kiri akan ada bagian ini, kita klik, kemudian di halaman ini kita klik kanan atas. Di pojok kanan atas kita klik new project. Nah, di sini kita tinggal menambahkan nama, kemudian kalau ada organization-nya bisa ditambahkan. Biasanya organization ini langsung menyambung dari email yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan email pribadi, jadi tidak bisa menambahkan organisasi baru. Kemudian kita tinggal klik create, maka secara otomatis nanti data akan, maksudnya project akan muncul di halaman utama. Seperti ini. Jadi, project yang saya buat tadi sudah muncul, UAS Big Data ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu menambahkan dataset baru ke dalam project yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di dalam project baru tadi kita tambahkan dataset baru. Karena di sini saya sudah menambahkan dataset barunya bernama Coffee Shop. Untuk langkah penambahan dataset sendiri itu cukup dengan klik titik 3 di sebelah kanan dari nama project kita, kemudian create dataset. Kemudian di sini nanti project ID-nya sudah secara otomatis atau defaultnya sudah disesuaikan dengan nama project kita. Kemudian kita tinggal tinggal nambahkan ID-nya. Nah, di sini tadi saya sebelumnya sudah menambahkan ID baru yaitu Coffee Shop. Nah, setelah itu tinggal nanti kita klik create dataset, maka secara otomatis akan muncul di sini. Setelah dataset berhasil dibuat, selanjutnya kita tinggal menambahkan tabel. Nah, menambahkan tabel barunya tidak perlu manual, cukup dengan memasukkan file CSV yang sudah kita download sebelumnya. Jadi di sini saya
menambahkan file CSV yang sudah saya download dari website kaggle.com. Jadi di sini saya menggunakan dataset coffee shop, di mana ini ada 9 tabel, di mana masing-masing tabelnya itu sebagaimana berikut. Jadi yang pertama ada sales receipts. Ini itu memuat data-data terkait transaksi yang terjadi di coffee shop. Kemudian ada customer yang merupakan tabel yang berisi informasi terkait biodata customer yang sudah melakukan transaksi di coffee shop. Kemudian ada date, itu menginformasikan terkait tanggal transaksi yang terjadi di coffee shop. Kemudian ada generations yang akan memuat data identifikasi generasi berdasarkan tahun kelahiran. Itu di sini akan ada generasi baby boomers hingga generasi Z. Kemudian ada tabel pastry inventory yang menginformasikan ketersediaan kue di coffee shop. Kemudian ada produk, di sini memuat data makanan dan juga minuman yang tersedia di coffee shop. Kemudian ada juga tabel sales target yang menginformasikan terkait target penjualan yang ingin dicapai oleh coffee shop pada bulan April 2019. Kemudian ada tabel sales outlet yang memuat data terkait informasi outlet yang berhasil didirikan seperti tipe outlet, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tabel staff yang akan menginformasikan data staff mulai dari ID, nama, posisi atau jabatan, tanggal mulai kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkannya sendiri itu kita tinggal klik create tabel di bagian dataset kita, kemudian kita pilih, nanti bisa upload dari Google Cloud Storage, upload dari lokal komputer, Drive, Google Big Table, Amazon S3, atau Azure Blob Storage. Di sini saya mengupload dari lokal komputer saya. Jadi tinggal klik upload aja, kemudian dipilih filenya. Nah, di sini kemarin saya menggunakan file dataset di sini, misal saya pakai ini. Nah, tinggal dimasukkan. Kemudian di sini file formatnya akan secara otomatis menyesuaikan dengan format file yang sudah kita select. Di sini biarkan defaultnya saja. Terus bagian ini diisi sesuai dengan yang diinginkan. Misal di sini sales page. Jadi ini untuk memberikan nama tabel. Kemudian ini dibiarkan default native table. Kemudian di sini saya checklist auto detect. Kemudian di sini di bagian berikutnya itu saya merubah hidrostostiknya itu dirubah ke 1 dengan tujuan untuk memberikan tambahan tabel, 1 tabel yang nantinya untuk memberikan nomor row-nya. Kemudian tinggal klik table, karena di sini saya sudah memasukkan semua file CSV saya klik saja, karena memang semua sudah saya tambahkan di sini dan berhasil terbaca semua dengan aman. Ini contoh untuk detailnya seperti ini. Jadi ada skema, ini berisi nama-nama tabelnya itu, maaf, maksudnya nama-nama kolomnya itu seperti apa, tipe datanya, modenya. Kemudian ada detailsnya juga, dan ada previewnya. Previewnya ini menggambarkan terkait data-data yang dimuat di dalam satu tabel. Seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya, langkah keempat, saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan SQL melalui tool BigQuery. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk memfilter data. Di sini sebelumnya saya juga sudah menambahkan query-nya sebagaimana berikut. Jadi untuk filtering data ini saya menggunakan tabel bernama sales receipt yang tadi menginformasikan terkait data-data transaksi yang terjadi di coffee shop seperti transaction ID, transaction date, kemudian sales outlet ID, staff ID, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk data yang saya ambil dari tabel itu sendiri terdiri hanya transaction ID, transaction date, transaction time, sales outlet ID, staff ID, customer ID, product ID, quantity. Quantity ini itu menunjukkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh customer terhadap produk dari coffee shop. Dan yang terakhir line item amount. Ya, ini merupakan
total pembelian yang harus dibayarkan oleh customer ke coffee shop. Nah, seperti itu. Kemudian udah di select, kemudian from masukkan tabel yang ini dituju tadi. Kemudian di sini saya menambahkan condition. Kondisinya ini sendiri itu di mana transaction date-nya itu hanya yang kurang dari tanggal 15 bulan April. Jadi saya emang menampilkan data yang terjadi selama 2 minggu atau 14 hari itu. Kemudian saya tambahkan kondisi lagi untuk datanya itu disortir atau diurutkan berdasarkan transaction date dan transaction time yang paling terbaru. Nah, di sini saya coba run. Maka di sini akan tampil data-datanya yang terlihat. Ini kondisi terkait data terbaru dan waktu terbaru sudah sesuai, jadi dimunculkan di paling pertama. Kemudian untuk tanggalnya itu juga hanya sampai tanggal 14, karena tadi kan kondisinya kurang dari tanggal 15. Seperti itu. Kemudian dari hasil ini kita bisa visualisasikan datanya, bisa dengan self resultnya dulu ke bentuk Google Sheet, atau bisa langsung explore data, kemudian pilih explore with data studio. Nah, di sini saya sudah mengekspornya, kemudian di sini saya lakukan visualisasi data. Jadi untuk hasil atau result yang pertama itu saya ambil data terkait transaction date, kemudian juga quantity. Kemudian saya tampilkan di sini dengan menggunakan grafik batang horizontal. Nah, di sini saya coba klik tanggal 3 April 2019. Nah, maka nanti akan di blok yang tanggal 3 April 2019, kemudian di sini akan muncul informasinya bahwa quantity yang berhasil terdata, jadi quantity ini jumlah penjualan istilahnya, yaitu sekitar 2.398. Seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi untuk dimunculkan semuanya. Nah, seperti itu. Jadi nanti sini untuk semua datanya sudah terbaca sampai dengan tanggal 14 April 2019. Seperti itu. Tentu dengan adanya visualisasi data ini akan mempermudah kita sebagai pembaca ataupun pengolah data dalam mengamati atau melakukan perekapan data. Hal ini dikarenakan kita bisa mengamati jumlah penjualan setiap harinya secara detail melalui visualisasi grafik tanpa harus scroll data untuk melakukan perhitungan secara manual. Itulah mengapa filtering data dan juga visualisasi data ini sangat membantu para pengolah data khususnya. Karena dengan kemudahan yang diberikan ini cukup menghemat waktu dan tenaga. Jadi keberadaan BigQuery dan juga Data Studio ini sangat mempermudah kita-kita yang menjadi pengamat data ataupun pengolah data. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, saya akan melakukan proses reducing data. Di sini nanti akan digunakan query inner join dengan tujuan untuk mengurangi jumlah data yang dibaca oleh query, sehingga dengan begitu mampu meningkatkan kinerja query. Di sisi lain, dengan menjalankan query di atas, yaitu terkait dengan inner join ini, juga akan mempermudah kita sebagai pembaca ataupun pengolah data dalam mengamati dua data sekaligus dalam satu result tabel. Jadi, saya akan melakukan query join antara tabel sales receipts dan juga customer, sehingga jika kita membutuhkan perekapan dari dua data tersebut, tentu kita tidak perlu mengamati satu persatu tabelnya, tetapi bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu tabel. Adapun untuk query-nya sudah saya susun juga
sebagaimana berikut. Jadi untuk tabel-tabel yang akan saya tampilkan untuk proses reducing data ini ada transaction ID, transaction date, customer ID, line item amount yang berasal dari tabel sales receipts, dan juga ada beberapa tabel tambahan dari customer, yaitu ada customer first name, customer email, loyalty card number, customer sign, dan juga gender. Kemudian di sini dijoinkan dengan berdasar atas keunikan ID-nya, yaitu sama-sama memiliki ID customer underscore ID. Jadi di sini proses join-nya itu didasarkan atas ID ini. Kemudian saya tambahkan kondisi di mana data hanya ditampilkan ketika birth year dari customer itu lebih dari tahun 1999, dan juga dengan kondisi line item amount-nya itu kurang dari atau sama dengan $5. Kemudian saya sortir atau saya urutkan datanya secara ascending dari data transaction underscore date. Jadi secara otomatis data akan tampil yang paling terbaru, baru yang paling terlama. Kemudian saya tambahkan limitnya itu hanya 500 data saja. Jadi nanti hanya ditampilkan sebanyak 500 data dari data keseluruhan yang berhasil terolah. Kemudian di sini saya coba run. Dari hasil yang diperoleh, di sini terlihat bahwa kondisi yang sudah kita terapkan tadi, jadi data sudah diurutkan dari yang terbaru baru yang terlama. Kemudian untuk line item amount-nya itu juga terbatas sampai $5 aja. Kemudian birth year-nya juga sudah disesuaikan ya. Jadi dengan data yang memiliki birth year lebih dari atau sama dengan 1999, sehingga diperoleh data sebanyak 500 sesuai dengan limitnya. Kemudian sama seperti sebelumnya, saya sudah explore datanya ke dalam data studio. Kemudian saya lakukan proses visualisasi data. Di sini saya menggunakan grafik garis atau line chart dan juga diagram lingkaran. Nah, untuk data di line chart-nya itu saya ambil data nama customer, dan juga di sini data terkait dengan pembelian setiap customer terhadap makanan minuman di coffee shop. Di sini misal saya klik data customer bernama Selade. Sebentar, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini itu muncul di line chart-nya itu pembeliannya selama di coffee shop itu satu data saja, itu satu produk saja. Seperti itu. Kemudian kalau di diagram lingkaran sendiri, ini mempresentasikan hasil penjualan berdasarkan tanggal. Jadi semisal di sini tanggal 2 April itu dari jumlah keseluruhan penjualan itu hanya menyumbang 16,8% saja atau sekitar 84 penjualan produk. Kemudian misal di tanggal 9 April di sini hanya menyumbang 3,4% saja atau sekitar 17 produk penjualan saja. Seperti itu. Dengan visualisasi data ini tentu juga akan mempermudah para pembaca atau pengolah data, karena di sini dengan visualisasi diagram lingkaran dan juga line chart itu bisa mempermudah pengamat data untuk memantau lebih detail terkait penjualan makanan
dan minuman di coffee shop dari transaksi setiap customer maupun transaksi yang terjadi setiap harinya secara keseluruhan. Jadi pengamat atau pengolah data tidak perlu lagi melihat satu persatu detailnya secara manual, karena itu tentu akan membuang banyak waktu dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Seperti itu. Kemudian selain reducing, di sini saya juga akan melakukan proses transformation data dengan menggunakan BigQuery. Adapun untuk SQL atau kode query-nya yang diterapkan sudah saya inputkan di dalam BigQuery seperti berikut. Jadi untuk transformation data di sini akan dilakukan dengan menambahkan kolom baru bernama address full. Maksudnya address underscore full, yang mana merupakan hasil penggabungan dua buah kolom dengan tipe data berupa string. Selain itu, query di atas juga akan menerapkan perintah join terhadap tabel sales underscore outlet dan juga sales underscore target. Sehingga dengan begitu diperoleh hasilnya nantinya bisa kita amati di dalam BigQuery. Jadi untuk proses penggabungan dua kolom dari dua tabel yang berbeda, itu nanti kita akan menggunakan proses concat. Jadi proses concat ini adalah proses penggabungan dua kolom yang bertipe string. Nantinya akan dijadikan satu kolom dengan tipe yang sama, yaitu string. Untuk transformation data ini sendiri, saya akan menggunakan beberapa data, diantaranya ada sales underscore outlet underscore ID, sales underscore outlet underscore type dari tabel sales underscore outlet, dan juga tabel sales underscore target yang diambil beberapa kolom, yaitu ada year underscore month, beverage underscore call, dan juga food underscore call. Kemudian untuk concatnya sendiri saya beri nama address underscore full yang diperoleh dari data dari store underscore address dan juga store underscore city. Mohon maaf, jadi untuk saya ada kekeliruan. Untuk proses concat ini masih dalam satu tabel, yaitu tabel sales underscore outlet, tapi berbeda kolom. Jadi nanti untuk kolom store underscore address dan store underscore city itu akan digabungkan, kemudian ditambahkan tanda koma di tengah-tengahnya. Nah, kemudian join antara tabel sales underscore outlet dan sales underscore target ini bisa terjadi karena mereka sama-sama memiliki data sales underscore outlet underscore ID. Jadi mereka memiliki kondisi yang sama, yaitu menyimpan kolom bernama sales underscore outlet underscore ID. Jadi disinilah kunci kedua tabel itu bisa dijoinkan. Kemudian saya tambahkan kondisi untuk mensortir data, untuk mengurutkan data dari yang teratas ke hingga terbawah itu berdasarkan urutan ID-nya. Seperti ini. Jadi nanti secara ascending, data dengan ID terkecil itu akan berada di atas dan yang terbesar itu berada di bawah. Baik, langsung saja kita coba running. Baik, terlihat di sini data-datanya. Data yang berhasil terbaca itu sebanyak 8 baris. Terlihat ID-nya sudah urut dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian terlihat juga di sini proses concat kita, penggabungan dari dua kolom yang berbeda dalam satu kolom, itu sudah berhasil terbentuk, yaitu bernama address underscore full. Di sini penggabungan antara data dari kolom store underscore address dan store underscore city berhasil dijalankan. Kemudian di sini saya coba untuk mengekspor datanya, data result yang sudah diperoleh tadi, ke dalam data studio untuk divisualisasikan. Di sini saya tambahkan information terkait angka atau jumlah
food goal, dan beverage goal. Untuk angka di sini itu hasil penjumlahan dari semua goal food dan juga goal beverage secara keseluruhan. Kemudian di sini saya tampilkan diagram sebar, yang mana di sini untuk sumbu X-nya itu angka food underscore goal-nya, dan untuk sumbu Y-nya itu terkait beverage underscore goal. Dan ini datanya itu ditampilkan berdasarkan ID dan juga tipe retailnya. Jadi semisal di sini ada sales underscore outlet underscore ID 3 dengan tipenya retail, itu terbaca memiliki food underscore goal sebanyak 3.420. Sedangkan beverage underscore goal-nya itu diperkirakan sebesar 13.500, itu dalam rentang tanggal 19 April 2022 saja ya. Seperti itu. Kemudian untuk lebih detailnya coba kita ambil ID 5. Nah, di sini terbaca bahwa di tanggal 5 April itu dengan tipe retail itu food goal-nya itu mencapai 4.750 jika dijumlahkan secara keseluruhan, dan beverage goal yang ingin dicapai itu untuk penjualannya sekitar 18.750. Tidak hanya dalam diagram sebar, di sini saya juga akan menampilkan ke dalam diagram batang. Masih sama, untuk datanya itu saya ambil berdasarkan jumlah keseluruhan penjualan food underscore goal dan beverage underscore goal yang ingin dicapai dalam tanggal 19 April pada masing-masing ID. Semisal di sini saya ambil ID 6. Nah, maka di sini akan terbaca bahwa di ID 6 ini untuk food goal-nya itu yang ingin dicapai itu sebesar 3.420 penjualan produk, sedangkan beverage goal-nya itu sekitar 13.500 penjualan yang ingin dicapai dalam tanggal 19 April itu. Untuk diagram batang ini sendiri akan dikombinasikan dengan diagram garis atau line chart. Jadi untuk line chartnya itu ini menggambarkan food goal-nya, sedangkan diagram batangnya itu menggambarkan beverage goal-nya. Setelah itu, dengan proses visualisasi ini tentu juga akan mempermudahkan para pengamat atau pengolah data, karena di sini pengamat data dan juga pengolah data itu akan dipermudah dalam analisis data ketercapaian penjualan minuman dan makanan di coffee shop dengan goal yang telah ditetapkan. Jadi bisa memperkirakan apakah goal ini bisa dicapai dengan penjualan sekian dalam setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi bisa diperkirakan dari jauh-jauh hari seperti itu. Setelah ketiga proses tadi, selanjutnya di sini saya juga akan mencoba untuk melakukan pengolahan data dengan menggunakan SQL melalui BigQuery Machine Learning. Jadi di sini saya akan melakukan proses pengolahan data dengan BigQuery Machine Learning. Untuk yang pertama itu saya akan membuat model baru dengan nama model research, yang mana di sini akan menggunakan model dengan jenis regresi linear. Adapun data yang digunakan untuk pembuatan model ini diantaranya ada unit price, quantity, line item amount, line underscore item underscore amount, product ID dari tabel sales receipts, dan juga data produk dari tabel produk. Kemudian karena kolomnya dijadikan label merupakan numerik atau bertipe numerik, yaitu line underscore item underscore amount, maka di sini digunakanlah model jenis linear underscore reg.
Kemudian pada model ini juga akan diberikan beberapa kondisi. Antara lain, data yang diinputkan ke dalam tabel merupakan satu, data harga produk antara 2 sampai 10 dolar saja. Kemudian data dengan kuantitas pembelian paling sedikit 1. Yang ketiga, data dengan total pembelian produk oleh customer tidak kurang dari 2 dolar. Kemudian yang terakhir, data dengan nama produk tidak kosong atau nol. Adapun untuk proses pembuatan modelnya sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan query berikut. Jadi saya sudah tambahkan query-nya. Di sini yang pertama kita lakukan create or replace model, kemudian nama modelnya. Di sini saya menamakan model underscore receipts. Jadi ini fungsinya itu untuk mendeteksi kalau memang belum ada model ini di projectnya, maksudnya di dalam datasetnya, maka di sini bisa di create. Jadi sistem akan melakukan create. Tapi kalau sudah terdeteksi, maka akan ada proses replace. Jadi penggantian atau pengupdatean ke data yang baru nanti. Kemudian optionsnya untuk input underscore label underscore cost-nya saya beri nama lain underscore item underscore amount. Kemudian untuk tipenya itu menggunakan linear rect karena yang tadi label di sini bentuknya numerik, jadi digunakan linear underscore rect. Kemudian diselect beberapa data, diantaranya ada unit price, quantity, line underscore item underscore amount dari tabel sales underscore receipt. Mohon maaf, hasil sales receipts dan juga data produk dari tabel produk. Kemudian diberikan kondisi sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti jika dijalankan di sini akan secara otomatis modelnya itu terbuat di dalam dataset coffee shop. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Ini untuk detailnya terkait dengan model tipe, model ID, data modify. Kemudian di sini juga ada training. Ini kayak di sini kayak ada durasinya, ada graphs, ada table. Bisa dilihat. Kemudian ada evaluation, ada skema juga. Kemudian setelah tadi berhasil terbuat modelnya, di sini yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan evaluasi model yang sudah dibuat dengan cara melakukan perintah select bintang from ml.evaluate model, kemudian ditambahkan nama model yang sudah dibuat. Nah, nanti secara otomatis akan tampil terkait dengan informasi evaluasinya. Di sini terlihat bahwasanya rata-rata kesalahan absolutnya itu terjadi kurang lebih sebesar 0,234. Kemudian untuk rata-rata mean square error-nya juga bisa dilihat di sebagaimana berikut: log error, median absolute error, argument score, dan juga explain variance-nya juga bisa dilihat di sini. Sebenarnya untuk hasil di sini juga bisa kita lihat di bagian modelnya langsung, di bagian tab evaluation, di bagian ini. Jadi kita bisa langsung amati di sini atau bisa dengan menjalankan query tadi. Setelah evaluation, selanjutnya kita coba untuk memprediksikan dari hasil model yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini untuk proses prediksinya, saya akan melakukan prediksi terhadap total biaya yang harus dikeluarkan oleh customer saat melakukan pembelian produk Auro Brasileiro Short. Jadi ini minuman coffee yang disediakan di coffee shop dengan harga $3, di mana jumlah pembeliannya
sebanyak 2 cup. Untuk itu di sini saya select bintang from ML Predict, kemudian disebutkan nama modalnya, kemudian saya tambahkan select dengan unit price-nya itu sebesar $3 saja, dan kuantitinya itu sebanyak 2. Kemudian untuk tabel, kolom produknya itu hanya untuk produk over Brazilian salt. Kemudian di sini saya coba jalankan. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa prediksi pembayaran yang harus dilakukan oleh customer dengan pembelian produk Euro Brazil Euro Shot dengan harga $3 sebanyak 2 cup itu prediksinya sebesar 6,012. Nah, sebenarnya ini untuk perhitungan secara kasamatanya, secara jelasnya itu adalah $6 karena $3 dikali 2 cup tadi kan sebesar $6. Nah, tapi berdasarkan prediksi yang sudah dilakukan di sini, ternyata hasilnya 6,012. Jadi di sini ada selisih sekitar 0,1 sekian. Jadi dengan begitu di sini kita bisa melihat seberapa akurat query machine learning itu dalam memprediksikan sebuah data. Jadi dengan proses ini kita bisa menyimpulkan nanti di akhir seperti apa kinerja machine learning dalam BigQuery seperti itu. Tidak cukup di situ, saya juga menambahkan modal kedua untuk melakukan pembuktian atau melakukan pengamatan lebih lanjut terkait dengan machine learning di dalam BigQuery. Jadi untuk berikutnya model baru ini saya memberi nama morning time, di mana model ini akan digunakan untuk melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan data transaksi yang terjadi hanya pada pagi hari. Adapun untuk data yang ditampilkan itu akan ada data nama customer yang diambil dari tabel customer, kemudian ada data generation yang merupakan bagian dari tabel generation, dan ada data line underscore item underscore amount berasal dari tabel sales underscore receipts. Dan adapun untuk pengklasifikasiannya akan dikondisikan berdasarkan data transaction underscore time yang ada di dalam tabel sales underscore receipts. Untuk waktu transaksi yang terjadi kurang dari pukul 12, maka termasuk pagi hari, sehingga diberi nilai 1. Sedangkan selain pukul tersebut akan diberi nilai 0, karena tidak termasuk dalam kelompok transaksi di pagi hari. Kemudian untuk detail transaksinya sendiri, bisa diamati, maksudnya untuk detail query-nya bisa diamati sebagaimana berikut. Jadi, seperti sebelumnya, saya sajikan perintah create or replace model dengan tujuan untuk mengecek jika data masih dalam kondisi baru, belum ada di dataset, nanti akan dijalankan di create. Tetapi kalau data sudah terdeteksi sudah ada di dalam dataset, maka akan dilakukan replace model. Kemudian untuk labelnya akan saya beri nama morning underscore time dengan model tipenya itu logistik regular atau logistik grab. Maksudnya logistik grab. Kemudian di sini saya tambahkan kondisi seperti sebelumnya. Jadi ketika transaction underscore time-nya itu kurang dari 12, maka akan diberi nilai 1. Sedangkan lebih dari 12, pukul 12 itu akan diberi nilai 0. Nah, di sini akan diberi nama kolomnya itu morning time. Morning underscore time. Kemudian selain itu akan ada beberapa nama kolom lainnya, yaitu ada customer first name, generation, line underscore item, underscore amount. Yang mana data-data ini merupakan gabungan atau hasil join dari tabel sales receipts dan customer. Kemudian di sini juga akan ada dari hasil join generation, tabel generation yang mana didasarkan pada data birth-year-nya. Kemudian untuk kondisinya di sini saya kondisikan bahwa transaction underscore time-nya itu tidak boleh 0. Jadi
yang ditampilkan atau diinputkan ke dalam model itu hanya data-data yang transaction answer time itu terisi atau tidak sama dengan 0. Kemudian seperti sebelumnya, di sini juga akan dilakukan proses evaluation. Sebelumnya untuk modelnya sudah tercreate karena sudah saya jalankan. Sebelumnya sudah saya running untuk hari ini. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan proses evaluation model. Kita tunggu hasilnya dan sekarang kita bisa melihat bahwa precision atau akurasi dari model yang kita buat ini sendiri itu sekitar 0,54. Jadi sekitar 50%-an untuk akurasinya. Kemudian ada recall, ada expression, ada maksudnya ekspresi, F1 underscore score, log underscore loss, log underscore out, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita amati seperti sebelumnya langsung di dalam model morning time-nya. Jadi ada tab evaluation, ini bisa kita lihat langsung di sini. Nah, di sini lebih lengkap, ada grafiknya juga, ada kurva-kurva, ada conversion matrix-nya, jadi ini ada true labor, predict labor, seperti itu. Kemudian setelah proses evaluasi ini, selanjutnya saya akan melakukan prediksi kembali terhadap pengelompokan data waktu transaksi yang dilakukan di coffee shop dengan menjalankan query yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi saya sudah mendefinisikan beberapa query sebagaimana berikut, di mana di sini saya akan men-select model yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu morning time. Kemudian beberapa data yang saya inputkan ke dalam modelnya sendiri itu ada transaction underscore time, customer underscore first underscore name, generation, line underscore item underscore amount yang merupakan data-data yang berasal dari tabel sales receipts, customer, dan juga generation. Kemudian untuk kondisinya masih sama, yaitu untuk transaction underscore time-nya tidak boleh 0, dan data yang ditampilkan itu hanya sampai 200. Terlihat dari limit yang saya terapkan itu hanya 200 data saja. Di sini saya coba untuk running query yang sudah dibuat ini. Kita tunggu hasilnya. Di sini sudah tampil dan terlihat bahwasanya proses prediction ini berjalan dengan baik, di mana bisa kita amati. Contohnya di sini transaction time-nya itu terbaca pukul 1:30 atau 13 lebih 33 menit lebih 36 detik, itu dimasukkan ke dalam kelompok nilai 0 karena memang ini bukan termasuk transaksi di pagi hari karena lebih dari jam 12. Nah, kita coba lanjut di baris ketiga, itu ada transaction underscore time itu pukul 9 lebih 40 menit lebih 37 detik. Nah, di sini diberi prediksinya itu bernilai 1 karena di sini masih termasuk ke dalam kelompok transaksi di pagi hari karena kurang dari pukul 12. Jadi proses pengklasifikasian data di sini berjalan dengan baik, di mana sistem bisa mengklasifikasikan data dengan berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi untuk transaksi pagi dan siang hari dengan pemberian nilai biner 0 dan 1 seperti itu. Jadi berdasarkan proses-proses pengolahan data-data yang sudah dilakukan sebelumnya, mulai dari filtering data, kemudian transformation data, reduction data, dan juga beberapa pembuatan model yang mana mengimplementasikan pengolahan data dengan machine learning, maka dapat disimpulkan bahwasanya tool BigQuery dan BigQuery machine learning itu dapat melakukan pengolahan data dengan cukup baik. Hanya saja mungkin dari hasil prediksi di BigQuery angka tadi masih terdapat selisih antara nilai sebenarnya.
namun selisih tersebut tidak terlalu besar. Jadi bisa dilihat tadi selisih di proses prediksi perkiraan biaya tadi hanya berkisar 0,1 karena prediksinya itu sebesar 6,012 dolar, sedangkan nilai yang diharapkan sebenarnya itu 6 dolar. Jadi berkisar selisihnya itu 0,12. Jadi tidak terlampau jauh jaraknya. Sehingga di sini masih bisa dikatakan bahwa BigQuery dan BigQuery Machine Learning itu merupakan tool pengolahan big data yang absah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya masa kini, zaman sekarang perusahaan-perusahaan besar yang memilih tool BigQuery untuk melakukan pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi menurut saya, berdasarkan penyelesaian proyek yang telah saya lakukan hari ini, itu dapat disimpulkan bahwasanya tool BigQuery bisa menjadi pilihan yang tepat dan akurat serta absah untuk melakukan pengolahan data dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil sekalipun, atau bahkan dengan data yang memiliki kombinasi atau variasi yang cukup banyak. Karena di sini terbukti bahwa hasil prediksi, hasil pengolahan data seperti filtering, reducing itu bisa berjalan dengan baik dan dengan result yang juga cukup akurat seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan portofolio big data, yaitu pengolahan data coffee shop. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian presentasi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give